Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Arif Taufikur Rahman, NPM 1741055. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Di sini mohon izin untuk menyampaikan kajian drama, analisis pementasan drama serba salah di mata Bapak oleh bocah kampungku dengan pendekatan psikologis. Baik, langsung ke pembahasan saja. Untuk sinopsis drama, cerita berawal di teras rumah. Ketika itu Tomang bergegas berangkat mengaji dan ingin berpamitan kepada bapaknya. Tomang berusaha membangunkan bapaknya yang tidur sangat lelap. Selama berdialog, bapak selalu berpesan kepada Tomang untuk menaati pesan Pak Ustadz. Tomang selama perjalanan mengaji menjumpai seorang yang bermain dengan ayam jago. Rupanya orang tersebut menunggu lawan untuk menyabung ayam jago. Karena menurut orang tersebut itulah kegiatan untuk mendapatkan uang. Tak hanya tukang sabung ayam, Tomang kembali berjalan menuju tempat mengaji dipanggil oleh temannya yang sedang mencari hewan jangkrik. Tak sengaja ketika Tomang dipanggil menghampiri mereka berdua, itu menendang hasil tangkapan jangkrik hingga kabur hewannya. Sehingga tanda permohonan maaf, Tomang membantu menangkap jangkrik di ladang. Tak lama ketika bapaknya pergi ke ladang untuk mencari rumput guna untuk memberi makan hewan ternaknya. Melihat Tomang yang sedang menangkap jangkrik, Tomang dimarahi dan mereka diberi nasihat lalu dihukum agar jera. Tomang merasa malu dengan sikap bapaknya yang galak terhadap teman-temannya. Akhirnya, Tomang menyuruh mereka untuk pulang dan Tomang melanjutkan perjalanan untuk mengaji. Selanjutnya, analisis psikologinya. Di sini saya menganalisis dua tokoh utama yang terdiri dari Tomang dan Bapak, di mana kedua ini sering berada di dalam cerita tersebut. Oke, Tomang merupakan tokoh utama pada drama Serba Salah di Mata Bapak. Ia berperan sebagai anak yang masih berusia SD yang akan disunat oleh bapaknya ketika kambing-kambingnya sudah besar. Oleh karena itu, Tomang disuruh bapaknya untuk giat mengaji atau sekolah. Adapun aspek kepribadian Tomang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bercanda. Suka bercanda. Bercanda merupakan sikap seseorang yang berusaha bertingkah gurau untuk menyenangkan diri. Adapun dialognya yaitu, Pak, menghampiri kandang burung. Oh ya, ini burung bapakku. Di mana ya bapakku? Oh, tidur. Kalau bangunin harus pakai cangkul. Nanti jadi anak durhaka. Pakai tongkat saja, mengambil tongkat. Tomang membangunkan bapak dengan tongkat. Alhamdulillah masih hidup. Kalau bapak mati kan aku sedih. Yang kedua itu sikap penurut. Penurut adalah sikap seseorang yang menuruti apa perintah tersebut. Berikut dialognya. Bapak, ngajinya yang rajin, jangan bolos. Iya pak, kalau disuruh ustadznya harus nurut. Kalau disuruh maling, ya jangan maling. Iya pak. Nah, sikap nurutnya terletak pada dia menunjukkan sikap ini. Iya pak, begitu. Lalu yang kedua adalah sikap sopan. Sopan adalah sikap berperilaku baik terhadap orang lain. Itu permisi silakan. Nah, di sini Tomang itu ketika berpapasan dengan orang sabung ayam dan dia itu mengatakan permisi. Nah, itu sikap sopan contohnya. Yang kedua, selanjutnya yang keempat adalah sikap peduli. Peduli adalah sikap perhatian kepada orang lain. Berikut dialognya. Aku tuh tidak suka ada orang yang berbuat negatif. Kamu tuh tidak tahu apa-apa, anak kecil ceramahi orang tua. Tomang, dosa atau apa tidak? Kamu diomongin ngeyel. Terus terserah aku, yang punya kegiatan aku. Ya udah kalau besok neraka, ya udah kalau masuk neraka jangan aja. Nah, sikap peduli Tomang itu terhadap orang tersebut itu berada pada kalimat ini. Ada orang yang berbuat negatif, si Tomang itu tidak suka. Maka dari itu secara tidak langsung si Tomang itu menyuruh orang tersebut untuk berbuat hal yang negatif, hal yang positif, maaf. Selanjutnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap menanggung segala sesuatu. Nah, si Tomang ini berusaha bertanggung jawab untuk mencari jangkrik yang sudah
ditendang pada waktu dipanggil oleh kedua temannya itu. Nah, ini teks dialognya. Ya sudah, aku carikan daripada kalian marah-marah, seperti itu. Selanjutnya ada sikap jengkel. Jengkel itu terhadap bapaknya yang selalu marah-marah ya. Nah, ini teksnya yang Tomang jengkel ya. Tapi aku kesal punya bapak seperti dia, sedikit-sedikit marah, seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam drama kali ini yang saya saya kaji itu menggunakan bahasa Jawa, namun saya translate dulu ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami, seperti itu ya. Oke, itu tadi tokoh yang pertama, Tomang. Lalu ada tokoh yang kedua adalah bapak. Bapak juga merupakan tokoh utama pada drama Serba Salah di Mata Bapak. Bapak di sini yaitu yang menjadi bapaknya si Tomang yang selalu marah-marah itu. Nah, adapun kepribadian si bapak yang pertama itu sayang terhadap anaknya. Ini terbukti pada penggalan kalimat ini, ngajinya yang rajin jangan bolos. Nah, ini bukti sayang kepada si anaknya Tomang dengan cara menasihati terus menerus. Oke, selanjutnya ada pekerja keras. Pekerja keras di sini yaitu melakukan dengan sungguh-sungguh. Melakukan dengan sungguh-sungguh apa? Di sini tokoh si bapak itu istilahnya itu sungguh-sungguh untuk mencarikan makan agar si kambingnya itu cepat besar dan bisa buat sunatan pada hajatan gitu ya. Lalu emosional yang sini itu ketika bapak memarahi Tomang. Marahnya tentang apa? Di sini si bapak nyuruh si Tomang ngaji, malah si Tomang itu asik-asikan mencari jangkrik. Padahal si Tomang itu bertanggung jawab terhadap teman-temannya itu yang sudah membuat jangkriknya itu hilang semua, seperti itu. Nah, sikap emosionalnya bapak itu terlihat sekali pada kalimat ini, mulutmu belum disekat ya Le. Nah, seperti itu. Emosional sendiri itu sikap luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Nah, jadi itu emosinya hanya singkat saja. Selanjutnya itu peduli dengan sekitar. Pedulinya gimana? Ketika si Tomang dan teman-temannya itu tidak berangkat mengaji, ya si bapaknya itu peduli gitu ya dengan menasihati. Ngaji itu buat kebutuhan. Kalau orang tua meninggal, kamu yang mendoakan. Paham tidak? Nah, seperti itu sikap pedulinya bapak. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari keseluruhan si cerita dalam drama Serba Salah di Mata Bapak, itu struktur kepribadian bapak dan Tomang sebagai tokoh utama sebagai berikut. Yang pertama itu menurut ID itu keinginan tokoh utama ya. Keinginan tokoh utama ini seorang bapak yang ingin anaknya itu gemar mengaji atau istilahnya itu sungguh-sungguh dalam mengaji. Dan hal tersebut ada penggalan dialog sebagai berikut ini. Nah, ngaji itu buat kebutuhan. Kalau orang tua meninggal, kamu bisa mendoakan. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ego. Ego itu merupakan struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Nah, ego Tomang dan bapak dalam drama ini adalah setiap hari bapak itu selalu marah terhadap si Tomang tentang mengaji. Nah, ini penggalan dramanya. Kamu disuruh mengaji biar bisa mengaji, biar bisa doain bapak kalau besok sudah meninggal. Begitu. Untuk simpulannya, berdasarkan kajian teori, hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tokoh utama dalam drama Serba Salah di Mata Bapak itu ada tokoh bapak dan tokoh Tomang. Aspek kepribadian tokoh bapak itu sayang terhadap anak, bekerja keras, emosional, dan peduli dengan sekitar. Sedangkan aspek kepribadian tokoh Tomang itu suka bercanda, sopan, penurut, peduli, dan bertanggung jawab. Dan satu lagi jengkel. Struktur kepribadian bapak dan Tomang terdiri dari ID yang paling mendasar adalah keinginan bapak terhadap Tomang untuk rajin mengaji.
Sedangkan ego dalam drama ini adalah setiap hari bapak selalu marah terhadap Tomang tentang mengaji apabila Tomang bolos mengaji. Nah, demikian teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan kalau ada kritik silakan juga ditulis juga di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini silakan like dan jangan lupa subscribe. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.